Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Kita undang tamu berdiri, kita akan nyanyi pujian kita, Bapa Engkau surgawi. Bapa surgawi ajar. Juru selamat kami yang setia, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh kembali lagi datang ke rumah-Mu Tuhan.
Hati kami yang rindu untuk memuji besarkan nama-Mu ya Bapa. Karena Allah kami yang begitu indah, Allah kami yang begitu mengasihi kami. Engkau yang pimpin dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hati kami ingin memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah sebentar pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi kami pada ibadah sore hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan ampuni dulu kami segala kesalahan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan angkat pujian kita. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, melingkupi saya selama-lamanya. Pada kasih-Nya ku tak takut Tuhan, Bapa rasa
Menghadapi semua
Putar yang berdoa ke firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam Haleluya. nama Yesus, nama di atas segala nama. Glory bagi nama Kami bersyukur Tuhan. dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima Kuasa kasih kuasa kasih. semua kami ada sampai saat ini. Oh, Oleh haleluya. sebab kami berterima Haleluya. kasih. Kekuatan Tuhan dalam setiap kehidupan. Haleluya Kami sudah Tuhan. memuliakan mengagungkan Tuhan. Oh, Dan berpercaya haleluya. untuk saat Haleluya. saatnya kami akan mendengar firman Ya, Tuhan. Yesus, haleluya. Memberkati hamba-Mu yang Ya. sudah membantu dan membawakan hidup kami di dalam Haleluya. memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam pelayanan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih kami Yesus. tahu Terima bahwa kasih. kebenaran firman Allah. Ya Tuhan. Tuhan, aku buka rahasia Ya, kebenaran Yesus. firman Allah. Sehingga setiap Haleluya. kami yang hadir pada sore hari ini Tuhan, Benar. kami memiliki kemenangan dari Amin. firman Allah. Haleluya. Karena firman itulah yang hidup dan Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Pemberitaan firman Allah di Ya, dalam Yesus. kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini oleh kemurahan Tuhan kita dapat menikmati sukacita dalam Tuhan karena semua Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sama-sama kita membuka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, ayat yang sudah kita baca bersama, ini adalah merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-murid. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Yesus berjanji kepada mereka di dalam pasal 1 kita sudah melihat, kita membaca bahwa mereka akan diberikan kuasa. Murid-murid akan diberikan kuasa yang membuat murid-murid dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sama seperti apa yang Yesus lakukan ketika Yesus ada di dalam dunia. Itu janji Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Tetapi Yesus katakan mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Mereka jangan kemana-mana. Setelah Yesus terangkat, kemudian murid-murid berkumpul di sebuah tempat di daerah Yerusalem. Mereka berkumpul berdoa kepada Tuhan. Dan memang Tuhan itu ketika berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Inilah yang dipegang oleh murid-murid pada waktu itu. Murid-murid mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka selalu memegang janji Tuhan. Apa yang Yesus janjikan, mereka percaya bahwa itu adalah merupakan janji yang pasti. Dan itu yang dipegang oleh murid-murid pada waktu itu. Nah, ketika mereka sedang berdoa, berkumpul
Di kamar loteng di Yerusalem, di dalam pasal yang kedua yang kita sudah baca tadi, dikatakan di sana ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua berkata, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid pada waktu itu ketika mereka sedang berdoa, mereka sedang memuliakan Tuhan, mereka sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba datang satu tiupan yang keras seperti angin. Kemudian dengan peristiwa ini dapat kita lihat bahwa Yesus ketika dia berjanji, dia selalu genapi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Peristiwa kamar loteng Yerusalem adalah bukti bahwa Yesus benar-benar menyatakan apa yang dia janjikan. Peristiwa kamar loteng Yerusalem adalah bukti bahwa Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu menyatakan janjinya. Kalau dia berkata dia akan memberikan kuasa, dia berikan. Dan inilah bukti bahwa Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid, mereka menantikan ini. Tetapi kalau saya bisa dapat bayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mereka menerima janji Yesus yang Yesus janjikan kepada mereka sebelum dia terangkat ke sorga. Saudara, satu perasaan yang penuh dengan sukacita ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena di ayat yang selanjutnya katakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kalau saya bisa katakan murid-murid pada waktu itu, mereka tidak akan menyangka akan mengalami hal seperti ini. Tapi berbicara tentang janji Tuhan akan diberikan kuasa, itu yang dipegang oleh murid-murid, dan murid-murid pasti akan tetap pegang janji Tuhan bahwa kuasa itu akan diberikan. Tapi dalam bentuk seperti apa mereka nggak tahu. Ketika hal ini terjadi, meyakinkan murid-murid bahwa apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu benar. Semua apa yang Yesus katakan kepada mereka, puncaknya adalah pada hari Pentakosta ini. Semua apa yang Yesus janjikan kepada mereka selama Yesus ada di dalam dunia, mulai dari apa yang dikatakan Yesus yang ditulis di dalam Injil Yohanes, aku akan mengirimkan kepadamu seorang penghibur. Banyak hal yang Yesus katakan kepada murid-murid, bahwa kalau dia pergi, dan dia harus pergi, kalau dia tidak pergi, Roh Kudus tidak akan pernah datang dalam kehidupan murid-murid. Dan itu terbukti pada hari Pentakosta. Pada hari yang ke-50 setelah Yesus mati, ketika Yesus terangkat ke sorga, dan kemudian pada hari yang ke-50 mereka berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan menyatakan apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Yesus terangkat pada hari yang ke-40 setelah dia mati dan dia bangkit. Dan janji Tuhan itu dinyatakan pada hari yang ke-50. Satu janji yang pasti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus berjanji, dia akan datang kembali. Itu adalah janji yang benar. Itu adalah janji yang pasti. Sebagaimana apa yang Yesus katakan kepada murid-murid, bahwa dia akan memberikan mereka Roh Kudus. Itu terbukti pada hari yang ke-50. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setelah mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan.
Dan Tuhan berikan apa yang Dia janjikan kepada mereka. Dan saya percaya, janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali, itu pasti Dia akan nyatakan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kita menanti janji-janji Tuhan, menanti Tuhan menyatakan janjinya, adalah kita harus berdoa. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan. Sama dengan yang dirasakan oleh murid-murid. Mereka tidak tahu seperti apa Roh Kudus itu akan datang kepada mereka. Tetapi yang ada di dalam pikiran mereka, pasti apa yang Yesus katakan itu akan dinyatakan. Dan betul, apa yang Yesus katakan sesuai dengan yang Yesus janjikan. Dan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kuasa Tuhan itu diberikan kepada murid-murid. Dan kuasa itu adalah kuasa yang sama seperti apa yang Yesus lakukan ketika Dia ada di dalam dunia. Dalam khotbah saya kebaktian online minggu yang lalu, bahwa ketika kuasa itu diberikan kepada murid-murid, Petrus, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Petrus, dia bisa membangkitkan orang mati. Jadi apa yang pernah Yesus lakukan, sekarang itu ada di murid-murid. Sekarang ada kepada para rasul. Seorang Filipus, ketika dia berkhotbah kepada sida-sida yang ada di Ethiopia, dan sida-sida ini menjadi percaya. Kemudian Filipus membaptis dia. Dan secara tiba-tiba selesai Filipus membaptis orang ini, tiba-tiba Filipus diraihkan. Inilah bentuk kuasa Tuhan. Saudara, peristiwa-peristiwa seperti ini, untuk zaman sekarang ini, kita belum pernah, sudah tidak pernah, jarang kita melihat hal-hal seperti ini. Ada hamba Tuhan yang berdoa, orang mati dibangkitkan. Sudah jarang kita dengar. Petrus ketika berkhotbah, sekali berkhotbah, ribuan orang bertobat. Sekarang sudah jarang kita dengar. Filipus setelah dia membaptis orang, setelah orang selesai dibaptis, dia dihilangkan oleh Roh Kudus. Kemudian tiba-tiba dalam hitungan menit dia sudah berpindah di daerah yang lain. Sekarang ini mulai hilang. Dan saya mau katakan hilang semua, sepertinya hilang kuasa itu. Seolah-olah kuasa Tuhan sudah tidak ada lagi bekerja. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sampai hari ini kuasa Tuhan masih bekerja. Roh Allah masih bekerja di dalam dunia ini. Roh Allah masih bekerja dengan luar biasa di dalam dunia ini. Jangan sampai kita terlena dengan situasi keadaan seperti sekarang ini. Kita melihat mungkin sepertinya kita tidak pernah melihat lagi kuasa Tuhan bekerja. Sehingga kita katakan, oh sudahlah, kuasa Tuhan sudah tidak bekerja, ngapain lagi saya mau percaya, ngapain lagi saya mau sungguh-sungguh beribadah, ngapain lagi saya mesti berdoa 10 malam. Kan kuasa Tuhan kita sudah tidak pernah lihat lagi. Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus, Rasul Filipus, dan rasul-rasul yang lain, sekarang sepertinya hilang. Bukan hilang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Tuhan sedang bekerja sekarang. Dan jangan sampai kita terlena dengan suasana situasi seperti ini. Kalau kita terlena, kita akan tertinggal. Jangan heran kalau sekarang banyak orang sudah mulai kehilangan keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan. Karena dia tidak pernah melihat lagi mujizat seperti yang dilakukan oleh para rasul. Mereka tidak pernah melihat lagi ada hamba Tuhan yang berdoa orang sakit disembuhkan, pasti ada. Tapi orang mati dibangkitkan. Sudah jarang. Malah justru yang banyak hamba Tuhan yang berdoa orang sakit mati. Sudah jarang kita melihat ada hamba Tuhan yang seperti Filipus. Selesai melayani di satu tempat, tiba-tiba dia menghilang. Ada di satu tempat. Dan ini seolah-olah membuat sepertinya Roh Kudus sudah tidak kelihatan lagi. Saya mau katakan kepada kita semua, hati-hati dengan situasi sekarang ini.
Jangan kita terlena dengan keadaan sekarang ini. Kita melihat mungkin dengan kasat mata sepertinya tidak ada kuasa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dengan cara yang luar biasa. Dia bekerja dengan cara yang senyap. Tiba-tiba dia nyatakan kuasanya. Seperti murid-murid. Mereka nggak tahu akan seperti apa Roh Kudus itu datang kepada mereka. Mereka tidak tahu seperti apa itu lidah-lidah api yang akan datang kepada mereka, hinggap kepada mereka, dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi yang mereka lakukan pada waktu itu, mereka berdoa, dan berdoa. Mereka menyembah Tuhan. Mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya selama 10 hari mereka sampai pada hari Pantekosta itu nggak pernah terjadi sesuatu hal. Saya yakin seperti itu. Saya percaya dalam selama kurun waktu ketika Yesus terangkat pada hari yang ke-40, dari hari yang ke-40 menuju ke hari yang ke-50, tidak ada terjadi sesuatu hal di situ. Tapi pada hari yang ke-50 barulah itu terjadi. Kalau saya mau katakan kita sekarang ini seperti ada dalam suasana seperti itu. Ada di hari-hari yang antara hari 40 ke hari 50. Tidak terjadi apa-apa gitu. Sepertinya adem-adem saja gitu. Jangan kita terlena dengan suasana seperti ini sekarang. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan nyatakan nanti ketika waktunya Tuhan bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jangan kita terlena dengan suasana, dengan situasi sekarang ini. Seolah-olah kita melihat kok Tuhan tidak pernah menolong kita. Sekarang COVID sudah 1 tahun lebih, Kok tidak ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan? Sepertinya Tuhan sudah membiarkan orang percaya di dalam dunia ini bergulat dengan suasana peristiwa dengan COVID-19. Dan tidak sedikit orang-orang yang meninggal karena virus ini. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena virus ini. Seolah-olah kita melihat Tuhan itu kemana? Kenapa Tuhan tidak bela? Kenapa Tuhan tinggalkan? Seolah-olah seperti itu. Ada satu saat Tuhan akan nyatakan kuasa ini. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan lebih dahsyat. Sekarang kita belum melihat itu. Sekarang kita masih seperti dalam suasana antara hari yang ke-40 ke hari 50 itu. Adem-adem saja gitu. Tapi murid-murid mereka tetap berdoa. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus tidak akan pernah berdusta. Dan ini yang harus kita pegang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan, seolah-olah kita tidak pernah melihat mujizat Tuhan lagi. Apalagi dalam suasana COVID-19 ini, sepertinya kita tidak pernah melihat mujizat Tuhan dinyatakan lagi. Tidak ada lagi tiba-tiba orang yang mati karena COVID, tiba-tiba dia bangkit. Saudara, kita belum mendengar itu. Tapi saya yakin, satu saat Tuhan akan nyatakan janjinya. Tuhan tidak pernah berdusta. Yang harus kita lakukan sekarang sebagai orang-orang percaya, kita tetap berdoa, kita tetap pegang janji Tuhan supaya kita tidak berdosa. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal 1, kita membaca dari ayatnya yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita
janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena kuasa ilahinya Tuhan, Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna. Tujuannya adalah yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan anugerahkan segala sesuatu kepada kita dalam masa-masa penantian kita sekarang ini. Kita dalam masa-masa penantian sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita dapat mendapatkan hidup yang saleh, yang dikatakan di sana oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, dengan jalan itu dikatakan di sana, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji-janji yang berharga ini yang kita pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakinlah bahwa janji Tuhan ini akan dinyatakan. Kalau kita tetap memegang janji Tuhan, kita dikatakan kita akan luput dari hawa nafsu duniawi. Kalau kita tetap memegang janji Tuhan, kita akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan ini. Tetap pegang janji Tuhan itu. Tuhan anugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga itu. Apa janji Tuhan yang berharga? Seringkali kita dengar firman Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itulah yang akan kita miliki. Sekarang kita ada dalam masa penantian. Dalam masa penantian seperti ini, disitulah kita diuji kesungguhan kita. Disitulah kita diuji kesetiaan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Apakah kita mau tetap pegang janji Tuhan? Dan kalau kita tetap pegang janji Tuhan, kita terhindar dari hawa nafsu duniawi ini. Tapi kalau kita sudah mulai hilang keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan, karena mungkin kita merasa terlalu lama menantikan janji Tuhan, maka kita akan terseret dengan hawa nafsu dunia ini, dan pada akhirnya kita dibinasakan. Pada akhirnya kita dibinasakan. Sekali lagi saya katakan, jangan terlena dengan situasi keadaan sekarang ini. Seolah-olah sepertinya Tuhan itu membiarkan kita. Seolah-olah mujizat Tuhan itu hilang sekarang. Mau percaya yang mana lagi? Seringkali muncul seperti itu. Kok Tuhan makin sulit aja Tuhan? Kapan saya terlepas dari hal seperti ini? Percayalah. Seperti keyakinan murid-murid pada waktu mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka. Yakinlah janji-janji yang berharga itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dia pasti akan nyatakan janjinya itu. Kita tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti ketika janji Tuhan dinyatakan kepada murid-murid, itu dahsyat luar biasa dialami oleh murid-murid. Mereka tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Bahkan orang ketika mereka dihinggapi lidah-lidah api itu dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka dapat berbicara dalam bahasa asing yang diberikan oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang Yahudi melihat para rasul yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka katakan mereka orang gila, karena selama ini mereka tidak pernah melihat orang mengalami hal yang seperti itu. Ketika kita akan mengalami menerima janji Tuhan, kita akan mengalami sama peristiwa dengan para murid-murid yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan katakan, kita orang gila. Ngapain? Nggak jelas. Padahal itu Tuhan sedang bekerja. Orang Yahudi bilang mereka itu mabuk ketika mereka mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka.
Saya percaya kalau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, orang akan bilang kita orang gila mungkin. Apa-apaan? Siang bolong begitu, kok orang bisa kayak seperti orang gila, ngomong sendiri, bahkan yang diomongin itu bahasa yang tidak dapat dimengerti. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Dia akan bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan orang percaya yang selalu menantikan janji Tuhan. Janji yang berharga itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Tuhan menganugerahkan janji-janji yang berharga itu supaya kita tetap memegang janji itu. Dan kalau kita tetap memegang janji itu, kita terhindar dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita. Kita akan terhindar. Kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap berdoa seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun sepertinya mereka belum melihat seperti apa Roh Kudus itu dinyatakan kepada mereka. Tetapi dalam kurun waktu 10 hari itu, mereka tetap berdoa dan berdoa. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Capek saudara. 10 hari. Menantikan janji Tuhan. Secara fisik capek saudara kita menantikan janji Tuhan. Sekarang sepertinya diam, seperti nggak ada sesuatu hal yang terjadi kok. Tenang-tenang aja mereka. Mereka pikir wah sudah nggak ada lagi Roh Kudus bekerja, sudah nggak ada lagi kuasa Tuhan bekerja. Saudara, jangan kita terlena dengan suasana seperti ini. Mana katanya Roh Kudus yang mau bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus mau menyatakan kuasanya. Kita tetap pegang janji-janji yang berharga itu. Amin. Kita mau tetap pegang janji-janji yang berharga itu. Dan yakinlah Tuhan pasti akan nyatakan. Saya percaya Tuhan pasti akan nyatakan. Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Kita menunggu janji Tuhan dan Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang kita baca dari ayat yang ke-27. Ini adalah janji Tuhan kepada murid-murid pada waktu itu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Di dalam kita menantikan janji Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. Di dalam kita menantikan janji Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Sehingga kita tetap kuat menantikan janji-janji Tuhan yang berharga itu. Supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Supaya kita jangan terseret oleh hawa nafsu dunia ini yang membinasakan kita. Yesus katakan, Dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan Dia katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kesenangan, kesejahteraan yang diberikan oleh dunia berbeda dengan apa yang diberikan oleh Yesus. Kalau dunia berikan, itu hanya bersifat sementara. Itu akan hilang. Dan yang menemui, dan akan pada akhirnya akan yang ditemui adalah kekecewaan. Itu diberikan oleh dunia. Tapi kalau yang diberikan oleh Yesus, itu tidak akan membuat kita kecewa. Itu tidak akan membuat kita kecewa. Kalaupun ada orang, ada anak Tuhan yang kecewa dengan kuasa Tuhan, berarti damai sejahtera itu hanya sementara dalam kehidupannya dia. Berarti orang itu hanya menerima damai sejahtera dari dunia saja.
Tapi kalau damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan, itu memberikan kepada kita kekuatan. Dan itu bersifat seterusnya, selamanya. Itu janji Tuhan. Berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tetap setia menanti janji Tuhan. Percayalah, pasti Tuhan nyatakan janji itu. Kita tidak tahu kapan, tapi yang pasti Tuhan akan nyatakan janji itu. Dan di dalam kita menantikan janji Tuhan itu, Tuhan pun tidak akan membiarkan kita. Dia akan berikan kepada kita kekuatan, damai sejahtera itu. Haleluya. Biarlah kita tetap pegang, tetap hidup di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita tidak terseret dengan hawa nafsu dunia yang membinasakan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap setia di dalam menantikan janji Tuhan. Jangan terlena, jangan terpesona dengan situasi sekarang ini yang seolah-olah kita tidak melihat kuasa Tuhan. Tapi percaya, kalau Tuhan nyatakan, kita akan terkejut. Dan kita akan berkata, puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita berdiri. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kita mau nyanyikan itu pujian, kalau ku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Kalau ku masih hidup sekarang, terima kasih Tuhan. Ini karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah janji Tuhan pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan terpesona, jangan merasa bahwa kita sepertinya ditinggalkan oleh Tuhan. Sepertinya kuasa Tuhan sudah tidak bekerja lagi di tengah-tengah kehidupan kita. Ini perasaan yang sama yang dialami oleh para rasul ketika mereka menantikan janji Tuhan itu. Tapi mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap pegang janji Tuhan. Dan pada hari yang ke-50, Tuhan nyatakan janjinya kepada murid-murid, kepada para rasul. Dan saya percaya hari yang ke-50 itu bagi kita akan Tuhan nyatakan. Tuhan akan nyatakan, dan kita akan terkejut, dan kita akan terkejut dengan situasi yang Tuhan nyatakan itu. Janji Tuhan diberikan kepada kita. Percayalah, hari-hari Pentakosta itu akan dinyatakan kepada kita. Kalau kita mau tetap setia pegang janji Tuhan, kalau kita tetap mau setia percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya.
dalam sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat ini ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami mau tetap percaya kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan itu. Menantikan janji-janji yang berharga itu yang Tuhan nyatakan kepada kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kami menantikan janji-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera itu yang Engkau janjikan kepada kami. Tuhan, berikan damai sejahtera itu, memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, menolong setiap kami jemaat-Mu yang ada di GPD Grogol ini Tuhan. Baik yang ada di rumah masing-masing saat ini ya Tuhan, maupun kami yang ada di tempat ini Tuhan. Marilah Tuhan bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu itu, apa yang Engkau janjikan itu nyatakan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu ini dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berkati dalam setiap rumah tangga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu saat ini Tuhan. Engkau memberkati Ibu Sumi yang sudah melayani kami lewat pujian kami pada sore hari ini, pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan, berkati Ibu Sumi sekeluarga ya Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan juga melawat mereka. Kalau mereka sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan mereka. Kalau mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan iman, Tuhan jamah kepada mereka. Berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan, pulihkan mereka lagi ya Tuhan. Biar mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, menantikan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan menolong kami semua ya Tuhan. Tuhan jaga lindungi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan tibakan di tempat kami, di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita, mulai saat ini, besok, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.